akan mengikuti ibadah ya Komsel Tegar malam hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di Rabu terakhir di tahun 2023 bulan Februari ya. Rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru. Haleluya. Malam ini ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan, yaitu Thank You Lord for your blessing on me. Ya, ini lagu pujian ucapan syukur. Kalau kita membaca syairnya dikatakan begini, sementara dunia memandangku saat aku berjuang sendirian, dan mereka bilang aku tidak punya apa-apa. Tapi mereka sangat salah dalam hatiku, aku bersuka cita. Dan betapa aku berharap mereka bisa melihat nantinya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untukku. Ada atap di atasku, aku punya tempat yang bagus untuk tidur, ada makanan di mejaku, dan sepatu di kakiku. Kau beri aku cinta Tuhan, dan keluarga yang baik. Saya tahu, saya tidak kaya, dan pakaian ini itu bukan barang baru. Saya tidak punya banyak uang, tetapi Tuhan, aku memilikimu. Dan hanya itu yang penting, meskipun dunia mungkin ya tidak peduli dengan aku. Haleluya. Ini sangat luar biasa ya. Pengarang lagu ini membuat sebuah lagu yang sangat luar biasa menurut saya. Haleluya. Sangat puitis. Kita akan nyanyikan pujian ini ya. Saya akan coba bawakan pujian ini. Why the world looks upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, and how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. Hallelujah. There's a roof up above me. I have good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your blessing on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters. Through the world may not see. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessing on me. Why the world looks upon me as I struggle alone, and they say I've nothing, but they are so wrong. In my heart
I'm rejoicing, and oh, I wish they could see. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof. There's a roof up above me. I have good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. Yes, you give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Yes, Lord, thank you, Lord. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. Yes, Lord. And that's all that matters. To the world may not see. Thank you, Lord, for your mercy on me. I know I'm not wealthy. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I know I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters. To the world may not see. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami masuk ke mezbah-Mu Tuhan. Kami masuk ke platform ini Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan, tapi Tuhan dengan kerendahan hati dan kesetiaan kami Tuhan, karena Engkau telah memberi teladan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Kami mau masuk Tuhan ke dalam mezbah-Mu malam hari ini Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, berdoa syafaat Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan apa firman yang akan dibagikan malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, boleh mengubah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan Tuhan itu adalah firman yang hidup Tuhan. Dan kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, Kau berkati Tuhan setiap acara dari awal, pertengahan, dan akhir nanti Tuhan. Berkati Pak John Tuhan yang akan membawakan sebagai WL Tuhan, yang akan memimpin Tuhan penyembahan dan pujian penyembahan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Jeffrey Tuhan yang akan membawakan firman malam hari ini, juga host dan co-host Tuhan, semuanya Tuhan yang terlibat Tuhan. Kau berkati Tuhan satu persatu Tuhan, tidak ada Tuhan kekurangan apapun Tuhan, karena Engkau yang sempurnakan ya Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau masuk lebih lagi Tuhan dalam penyembahan-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam pengumuman dan firman Tuhan malam hari ini, persiapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan memuji lagi. Ini sebuah pujian yang mengkisahkan bahwa satu hari nanti, bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan di surga.
Dan dalam pujian ini dia katakan, there's a light in the window. Dia melihat satu cahaya dari jendela yang luar biasa. The table spread in splendor. Someone standing by the open door. Tuhan ada di sana. I can see my crystal river must be near forever. Haleluya. Kita akan nyanyikan saya akan nyanyikan pujian ini kiranya memberkati kita semua. There's light in the window, the table spread in splendor, someone standing by, they open the door. There's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by, the open door. I can see crystal river, I must be near, not forever see. I've never been this homesick before. Saudara, pujian ini sangat luar biasa. Kalau kita membaca syairnya, ada hal yang sangat indah. I see the bright light shine. It's just about home time. Hallelujah. I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness. I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's all or favor anymore. And my lonesome heart is crying, think I'll spread my wings for flying. Never feel this home sick before. I see the bright light shine. I just about home time. I can see my Father standing at the door. This world has been a wilderness. I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Haleluya. Lord, I've never been this homesick before. Luar biasa. Kita akan siapkan, Pak Jeffrey sudah ada untuk menyampaikan firman Tuhan.
Sebentar Pak John, ada pengumuman sambil menunggu. Yes, Saya silakan. rasa Pak Minandi bisa dikontak ya Pak Jeffrey-nya. Saya share pengumuman teman-teman. Shalom sekali lagi teman-teman yang baru pertama kali hadir. Saya mengucapkan selamat datang di Komsel kami, Komsel Tegar. Ya, kalau ada yang bertanya apa isi Tegar gitu ya, Tegar itu ya harus hidup dalam ketegaran gitu, enggak lah. Tegar singkatan dari terang dan garam, teman-teman ya. Shalom. Jadi kita ada pengumuman sedikit sambil menunggu pembicara kita join. Mulai bulan ini saya umumkan, atau mungkin sudah beberapa yang sudah join dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, kita sudah mulai berganti hari dari hari Kamis ke hari Rabu. Ya, jadi bulan Februari adalah bulan pertama kita lewati masuk dengan hari Rabu ya, setiap Komsel jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, atau jam 8 sampai jam 10 teman-teman di Singapura ya. Kalau yang dari Singapura join bisa jamnya jam 8 sampai jam 10. Zoom akan tetap sama, Zoom ID. Kalau memang teman-teman takut lupa bisa di screenshot, bisa dicatat ya, dan passcode juga akan tetap sama. Berikutnya saya juga akan mengumumkan bahwa di Tegar Community kita ini mohon kesediaannya teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, yang belum share kontak number gitu ya, bisa share ke Pak Gito. Kebetulan Pak Gito hari ini nggak join, tapi bisa hubungi Pak Fernando ya, Pak Fernando yang ada di Zoom ini, bisa japri ke chat beliau langsung direct ya, supaya kita bisa add ke WhatsApp grup kita. Kalau ada pengumuman apa di WhatsApp grup, kita bisa langsung terkoneksi. Ya, untuk yang bagi teman-teman kami juga mengundang ya saudara-saudari yang mau berbeban untuk melayani di Tegar ini, karena kalau enggak tiap minggu, tiap Rabu ya ketemunya Pak Chandra, Pak Minadi terus gitu, nanti bosan teman-teman ya. Kalau bisa siapa yang terbeban melayani silakan hubungi Pak Minadi ya, Wiguna yang ada di Zoom juga. Berikut nomor WhatsApp-nya, saudara kalau mau catat bisa WhatsApp ke beliau. Kita akan channelkan ya kemana kira-kira talent saudara untuk melayani ya. Banyak sekali yang masih ada kita butuhkan di pelayanan di Komsel ini, yaitu di sosial media ya, yang suka main sosial media untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk gosip. Ya, jadi itu. Jadi kita mengundang banyak sekali ya, di perjuangan penyembahan juga ya, kalau anak teman-teman bisa memain musik ya, bisa bernyanyi, silakan. Yang berikutnya, dan ini adalah mungkin yang terakhir ya, bagi saudara-saudari yang mau didoakan ya, mau punya kebutuhan doa, silakan menghubungi Pak Tio Budi. Pak Tio Budi ada di platform juga ya, Tio Budi Setiawan, atau nomor HP beliau juga ada di screen saat ini. Saudara bisa catat. Yang nggak mau langsung didoakan di main room, di mesbah setelah kita nanti ada sharing session ya. Nah, silakan japri ke beliau, kita akan layani, kita akan masukkan dalam list doa kita, dan kita akan doakan saat kita ada dalam doa pengerja dan doa pengurus ya. So, itu aja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa Pak Jeffrey sudah terkoneksi. Ya. Ya, kita akan nyanyikan sebuah pujian, nanti kemudian Pak Jeffrey akan masuk dalam firman Tuhan ya. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Ku rindu firman-Mu. Ku rindu
firman-Mu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, yes Lord. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Yes Lord. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin, haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Yes Lord. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi setiap kita Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, di dalam komunitas sepakat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami terus optimis bahwa Engkau selalu mempersiapkan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kami orang yang percaya ya Tuhan. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Yes. Kami tunduk kepada pemerintahan ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Oke. Pak Jeffrey. Ya, sama-sama. Kita mulai ya, bisa share. Ya, hari ini topiknya bertumbuh dan berbuah di tahun 2023. Ya, jadi kebetulan teman saya Pak Yongki ya, itu dulu dia juga udah pensiun, tapi dia membantu Pak Luhut ya di dalam menjebatani ekonomi Indonesia. Beliau itu adalah dulu direktur di S.N. Nielsen. Terus kita berunding, kita berdiskusi, dan kita lihat dari sisi angka-angka. Jadi maksudnya itu kita tidak terpaku kepada apa yang orang ngomong. Kalau orang ngomong itu kan pernah saya katakan bahwa asumsi itu sangat rendah ya, tingkat akurasinya dibandingkan dengan step, nanti saya akan terangkan 7 step ke atas gitu. Nah, kita lihat data dan kita lihat firman Tuhan. Ya, apa sih yang pernah terjadi di dalam sejarah firman? Nah, ternyata ya memang kita juga tahu banyak resesi, banyak hoax, ya banyak pengambil alihan kekuasaan dan sebagainya. Oke, kita lihat apa sih yang menjadi fondasi orang yang benar, janji Tuhan ya. Silakan nextnya.
Nah, janji Tuhan di sini ya, the foundation. Jadi kiri bawah saya tulis the foundation. Jadi fondasinya ya. Kita lihat di Mazmur 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa ya. Fondasinya ini di Mazmur 1 sampai 3. Ya. Jalan orang benar. Oke, next slide. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang teman saya, Pak Yongki, dia juga mempresentasikan data-datanya. Datanya sih banyak banget tuh waktu itu, cuman saya ambil yang kira-kira bisa merekomendasikan apa sih ekonomi Indonesia di 2023 dan 2024 ini. Oke, kita lihat di sini bahwa di 2022 ya, growth ekonomi itu stable ya di angka 5%. Jadi kita lihat Q1, Q2 ya. Q2 itu ada Ramadan. Jadi bahasa Inggrisnya itu festive. Jadi semua orang sekarang ini mempersiapkan. Di Tanah Abang udah rame luar biasa. Kebetulan Besan juga di Tanah Abang ya. Udah cukup rame walaupun ada online ya. Jadi mereka bisa berjualan dengan stabil gitu. Q3, Q4 ya. Q4 itu kita di drive oleh G20 ya, yang di Bali, di mana itu merupakan pintu promosi untuk Indonesia. Nah, kita lihat di modern trade sekarang ya, fast moving consumer good, modern trade ya. FNCG itu fast moving consumer good. Kebetulan emang bisnis anak saya itu di fast moving consumer good, di supermarket ya. Itu growth antara 8 ada yang sampai 12%. Ya, stable, mereka punya growth. Mereka adalah dua pemain yang sangat besar, Indomaret dan Alfamart. Indomaret itu mewakili kurang lebih ada 20.000 toko, Indomaret 20.000, Alfamart 20.000 juga, ya kurang lebih 40.000. Oke, jadi growth, mereka growth, ya. Dan produk-produk yang dikonsumsi kita lihat udah berbagai macam dan cukup menggugah juga. Jadi produk kesehatan dan sebagainya itu juga cukup menjual ya, vitamin. Tapi di balik itu produk-produk yang pandemik seperti masker, seperti sanitizer itu omsetnya bisa turun sekitar 70-80%. Karena udah orang nggak pakai. Malah dulu di mobil banyak ya, ada stok, hari ini hampir nggak ada. Cari setengah mati masker di mana ya, sanitizer di mana, udah nggak ada. Oke, kita lihat GDP, next slide ya. GDP kita lihat ya, 2020 itu menurun, tapi 2021, 2022 itu growth stable ya. Itu kitanya sampai di angka kurang lebih 5,72% di Q3 2022 ya. Emang Q4 kita belum dapat, tapi kurang lebih hampir sama. Oke, itu masih biasa. Next slide, kita lihat. Nah, next slide ini itu mengagumkan ya, kalau kita melihat bahwa penerbangan, international travel growth very high. Ya, kita lihat di Soekarno-Hatta, ya, di Maret itu 173.000 penerbangan. Ya, di September itu 444.000. Desember itu mencapai 1 juta ya. Terus kemarin Garuda Fair itu buka kira-kira cuma 15 menit, hampir habis semua loh tiket-tiket yang istilahnya apa, berpotensi atau berfrekuensi tinggi gitu ya, Surabaya dan sebagainya. Bali apalagi, Bali itu wah itu benar-benar luar biasa. Sampai terakhir pemerintah memutuskan untuk membangun Soekarno-Hatta 4 ya, yang kita lihat. Oke, next slide ya, kita lihat. Nah, ini beberapa
apa namanya referensi Indonesia growth berapa sih? Jadi dilihat dari apa namanya indeks harga saham, dilihat dari perusahaan-perusahaan, dilihat dari perbankan dan sebagainya, dikumpulin, dilihat dari ekspor Indonesia. Itu kita lihat bahwa mereka-mereka ya IMF, World Bank, Bloomberg, ya OECD itu semuanya mengatakan bahwa Indonesia itu tidak lebih rendah daripada growth 5%. Growth 5% kalau ukuran dunia itu cukup luar biasa ya, cukup luar biasa growth-nya. Karena udah dari growth ke growth ke growth terus, itu cukup stable. Jadi kita establish. Jadi kalau kita lihat malah di Eropa yang terakhir ya, karena ada perang Ukraina dan sebagainya, itu menurun. Malah di Amerika menurun. Menurun itu kuantiti daripada penjualan bahan bakar dan sebagainya itu turun semua karena harganya melangit. Jadi terjadi inflasi yang sangat tinggi. Nah, kita lihat next slide itu realisasi investasi Indonesia di Indonesia ya. Jadi di masa pemerintahan Pak Jokowi ya dan Ma'ruf Amin beserta menteri-menterinya itu kita lihat di 2017 itu investasi hanya 692,8 triliun. Ya, cuma 600. Terus growth terus di 2021 itu udah 900. Ya di 2022 itu 1.200 triliun. Ini dahsyat sekali ya, jadi 2 kali lipat. Nah, itu juga didrive oleh apa namanya faktor kemarin itu, faktornya adalah di mana pemerintah mengadakan G20 ya. Itu juga melejit luar biasa. Oke, next. Nah, kita lihat di sini, saya tulis di bawah, kiri bawah itu The New Deal. Nah, The New Deal ini sangat terkenal pada masa Roosevelt ya, di Amerika 1930. Ketika terjadi resesi dunia, ya apa yang dilakukan? Mereka itu menyebarkan, wah ini resesi, sehingga orang nyimpan duit semua. Orang takut belanja. Oke? Jadi kumpulan duit yang ada di pemerintah dan pemerintah punya stok waktu itu ya reserve namanya government reserve itu tinggi sekali ya cadangan devisa kalau bahasa Indonesianya ya tinggi banget. Jadi otomatis waktu pada zaman Roosevelt itu mereka membuat project, mereka bikin apa namanya jalan-jalan tol di Amerika, mereka membangun pertambangan, mereka membangun apa namanya pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Jadi hidup kembali pekerjaan banyak ya. Terus kereta api, rel kereta api, terus mereka ekspor ya dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan The New Deal ini? Jadi luar biasa. Menurut saya para ekonom di Indonesia membaca bahwa akan terjadi yang namanya self fulfilling prophecy. Jadi yang namanya sebenarnya keyakinan bahwa oh ini problem. Nah pemerintah counter APBN itu dihit di 2023 ini 2.700 triliun. Jadi ternyata ini kenaikan yang luar biasa. Ya karena penerimaan pajak kita juga baru ya di era Jokowi 2021-22 ini targetnya melampaui ya kita semua udah dulu barangkali ya orang bayar pajaknya minimalis. Nah sekarang enggak, karena dia mau ada SPT-nya itu mempunyai uang untuk dia bisa invest. Jadi mereka melakukan perpajakan yang benar. Ya. Terus pada zaman Jokowi ini ekspor luar biasa. Ya kita juga diberkati batu bara dan sebagainya itu naiknya luar biasa. Nikel di Indonesia juga luar biasa. Jadi anggaran kita 2.700 triliun. Nah, ini ada proyek IKN. Jadi ibu kota Nusantara ya. Ibu kota Nusantara ini itu memberikan anggaran 466 triliun. Kalau kita lihat di video-video itu, mereka luar biasa ya. Satu tempat ke tempat lain itu cuma 10 menit. Ya, tidak ada bahan bakar minyak, yang ada semua elektrik, ya, hijau banget,
dan mereka 80% ya itu transportasinya itu adalah public transportation umum, ya hanya 20% yang bisa beredar, dan semuanya listrik dan hijau banget, dan apa namanya semua digital. Nah, ini juga menjadi satu contoh di dunia bahwa inilah ibu kota masa datang. Nah, terakhir itu saya dapat kabar investasi yang masuk di daerah sekitar itu sampai dengan 700 triliun. Nah, anggarannya yang ambil dari APBN itu cuma 20% dari 400 loh. Sekitar 80 triliun. Sisanya itu pemodal asing terus masuk. Begitu kencang. Ya. Nah, investasi asing ya kita lihat tahun 2023 2004 itu juga dimulai ya, tahun politik itu bonus juga. Itu anggaran yang dikeluarkan dari APBN itu 76,6 triliun dana pemilu. Oke. Jadi itu pun dari dana APBN. Kita tahu bahwa pasti partai-partai politik mengeluarkan dari kocek sendiri ya, cukup besar. Kenapa? Karena mereka mau menangkan pemilu. Jadi hasil-hasil dari apa yang dilakukan oleh partai-partai politik selama ini yang berkuasa, ya mereka punya dana ya. Itu dengarnya itu gede banget loh, sampai punya dana cadangan itu 100-200 triliun untuk tahun politik ini sampai 2024 ya. Jadi bayangkan masyarakat dikucurin dana begitu besar. Termasuk tadi yang saya katakan bahwa foreign direct investment itu 1.200 triliun loh. Jadi total daripada saya totalin ini kira-kira 5.000-an triliun kalau dibagi per kapita penduduk itu kita luar biasa. Malah saya bilang kita nggak bisa memenuhi apa yang ada nih. Kira-kira anggarannya begitu dahsyat. Nah, saya dapatkan juga terakhir di Bali itu tiba-tiba banyak sekali peminat untuk melakukan investasi infrastruktur. Ya, itu ada beberapa pemain-pemain besar itu melakukan investasi sendiri. Jadi kayak Astra dan sebagainya itu mereka bangun tol itu bukan dari anggaran pemerintah. Mereka kan jual kan, kita naik tol bayar 10.000 gitu kan. Mereka investasi. Ya beberapa tol yang dilelang itu mereka ambil, jadi bukan dari APBN. Jadi itu menurut saya di tahun 2023 2024 ini harus mempersiapkan kapasitas diri untuk untuk menyongsong income yang begitu besar kalau kita lihat. Jadi ini baru terjadi sekarang ini. Ini namanya New Deal ya. Itu yang dilakukan pada zaman Roosevelt. Itu pun dunia akan lakukan hal-hal itu. Pembangunan proyek-proyek di China juga mereka lagi membangun infrastruktur yang begitu luar biasa ya untuk ibu kota baru. Terus di Arab Saudi yang terjadi mereka membangun ya lagi diprotes namanya Ka'bah baru. Wah, New Ka'bah itu anggarannya luar biasa, itu mega proyek dunia. Itu IKN aja kalah. Saya ada datanya ya. Itu saya kemarin baca di Google itu luar biasa. Jadi dunia juga menggairah sebenarnya. Jadi banyak sekali mereka masuk. Jadi tapi bisnis-bisnis yang kopong itu akan binasa pasti. Ya, yang tidak punya fundamental yang kuat. Kalau saya lihat kita di Indonesia sangat luar biasa. Ini belum bicara batu bara, itu belum bicara minyak, belum didukung oleh dan lain-lain sebagainya ya di perpajakan. Ini luar biasa. Oke, next slide. Nah, next slide kita melihat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah, itu ada di Pengkhotbah 3, 1 dan 11 saya tampilin ya, kalau baca semua juga bisa, please, nggak ada masalah. Jadi di sini adalah life cycle ya. Firman udah mengatakan produk punya life cycle, manusia punya life cycle. Ya kemarin kalau ada yang ikut calling driven life itu kayak saya ini katanya umur 60 itu udah di jam 6. Ya kan umur 80 nanti udah di jam udah di hari Sabtu. Hari Minggu itu umur 80 jadi udah produktivitasnya udah pasti menurun. Karena memang life cycle kita harus akui. Ya beberapa produk ya, saya tanya kepada anak saya misalnya Pierre Cardin tulisannya di Indonesia. Mereka nggak kenal lagi. Mereka kenalnya Off-White, ya Adidas masih lah. Tapi beberapa brand-brand
itu life cycle-nya udah habis. Tetapi ya di ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Ya, jadi ini life cycle. Kita nggak bisa tolak life cycle. Ya, terakhir saya biasa kerja dari jam 6 sampai jam 7, ya, pulang masih pelayanan sampai jam 10, jam 11. Setelah COVID, nggak kuat loh. Capek setengah mati. Tapi ya, Tuhan luar biasa ya. Hari ini saya bisa melaksanakan puasa. Saya berpikir waktu itu mindset saya, wah ini berat nih. Saya punya algoritma tubuh ini pagi mesti makan. Ternyata enggak loh. Ketika kita memakan firman, wah itu dahsyat luar biasa. Oke, jadi ada life cycle ya. Ada tadi foundation, ada new deal, ada life cycle. Oke, kita lihat next slide. Nah, kita lihat the season ya. Nah, memang juga Nabi Yusuf ini saya juga sangat suka dengan karakter yang dimiliki dan cerita dia itu sangat luar biasa. Itu ada seasonnya ya. Yusuf versus mimpi Firaun ya. Saya ambil dari Kejadian 41, 29 dan 30. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Oke. Jadi di ayat 29 dikatakan akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh Mesir. Nah, 30 dikatakan kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ini kan cerita mengenai mimpi Firaun ya. Jadi ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk gitu ya. Yang kurus itu bisa memakan yang gede ini. Nah, itu seasonnya. Jadi saya berpikir bahwa life cycle season itu ya, itu ada kok. Ya, kalau di kalau di dalam bahasa Mandarin ya, Chinese itu ada namanya Seng, Lao, Ping, Si. Jadi ada lahir, Seng, Lao itu jadi tua, Ping itu sakit, terus Si mati ya. Pak Minardi pasti tahu banget. Jadi ada life cycle. Jadi tidak mungkin kita strong terus dan kita berjaya terus. Justru itu saya menganut konsep itu. Jadi saya melepaskan hak juga di dalam usaha kepada anak. Jadi kita jadi advisor. Jadi lihat-lihat tok gitu. Nah, kita mau lihat dia maju karena life cycle-nya udah di dia, bukan di kita lagi. Kalau kita bertahan ya problem. Ya, itu cerita Raja Firaun yang ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf. Terus next-nya ada solusi untuk Raja Firaun. Ya, ada solusi. Kita tahu ya bahwa Nabi Yusuf itu ya dari disayang oleh bapaknya, terus diolok-olok oleh saudaranya, malah mau dibunuh, terus akhirnya dijual ya, terus dia masuk penjara, oke, dan dia ternyata itu jalannya Tuhan, ya, jadi dia luar biasa di situ ya. Apakah dia punya solusi untuk Raja Firaun? Nah, kita baca di Kejadian 41, 33 sampai 35. Ya, ketika Raja Firaun tanya dia, dan kita juga lihat bahwa Tuhan bekerja ya pada saat itu. Raja Firaun itu sangat percaya kepada Nabi Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Nabi Firaun ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Itu dikatakan oleh Nabi Yusuf ya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Ini 2 kata ya. Ingat sekali lagi, berakal budi dan bijaksana. Oke. Bahasa Inggrisnya kan wisdom. Akal budi itu kan punya knowledge ya, knowledgeable dan wisdom ya. Berakal budi dan bijaksana. Berakal budi dan bijaksana. Berakal budi itu bukan artinya tiba-tiba datang begitu aja, enggak.
Itu free will, orang belajar terus banyak masalah, bagaimana dia solving the problem gitu ya. Dia menyelesaikan masalah dia dan dia bijaksana gitu. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Dan dikatakan lagi, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil di tanah Mesir. Saving. Jadi ketika orang berkelimpahan, mesti saving. Saving yang tidak bisa diambil, maksudnya di stok gitu loh. Dia cuma minta 1/5. Yang menempatkan penilik-penilik, jadi diaudit. Oh, si ini ada, ini di sini banyak, di sini ini diambil semua, disimpan. Bukan dikorup ya, disimpan. Karena akan datang 7 tahun yang kelaparan. Oke. Terus 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dan tahun baik yang akan datang ini, dan dibawa kuasa Tuan Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ya, setelah dia pungut 1/5, dia mesti simpen. Dia mesti punya manajemen, ya. Jadi manajemen. Nah, ini menunjukkan solusi untuk Firaun ini, dia mesti cari orang yang punya karakter yang disebut. Justru itu saya tulis di kiri bawah itu karakter. The karakter. Oke, the karakter ini orang yang mempunyai apa? Akal budi dan bijaksana. Oke. Next slide. Nah, next slide ini ternyata Yusuf mendapatkan otoritas itu. Kita baca di Kejadian 41, 39, 40. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Luar biasa ya, Raja Firaun. Dia tahu loh, karena Tuhan telah memberitahukan semua ini kepadamu, kepada Nabi Yusuf. Dikatakan apa? Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana. Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya. Di 40 dikatakan, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Wah, langsung dikasih otoritas. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Dikasih otoritas. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya, karena dia raja. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan otoritas? Karena dia mempunyai apa? Kompetensi. Kompetensi. Ya, kiri bawah, otoritas berkaitan dengan kompetensi. Kalau orang tidak punya kompetensi, tidak mungkin diberikan otoritas. Ya, orang yang tidak punya kompetensi dikasih otoritas, kacau, pasti kacau, ya kan? Ya, kita lihat di raja-raja, ya, banyak raja-raja yang problem karena tidak mempunyai kompetensi dia jadi raja, ya, itu yang berbahaya. Baik, kita juga takut kalau negara dipimpin oleh seorang presiden yang tidak punya kompetensi, itu kan juga berbahaya. Oke. Next slide ya. Yusuf juga menang. Dia menang loh melalui proses. Ya. Dia rebound. Dia the winner ya. Kiri bawah saya tulis dia rebound, dia the winner. Dia bangkit kembali karena peristiwa-peristiwa itu. Peristiwanya apa? Peristiwanya ya. Bapaknya menyuruh saudara-saudaranya ke tempatnya Firaun untuk mendapatkan makanan karena seluruh negeri itu mendengar bahwa di sana makanannya banyak, ya kan? Ternyata penguasanya adalah Yusuf yang pernah mereka mau bunuh, mereka jual, ya kan? Ya. Nah, kita lihat di Kejadian 45 ayat 8. Dia rebound, dia bukan benci, dia mau balas dendam enggak. Nah, itu sifat-sifat yang keji di mata Tuhan, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apa yang dikatakan Yusuf? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah ya yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan ya atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa. Dahsyat. Ya kan? Jadi dia rebound. Kalau barangkali kita nonton film-film biasa itu, wah dia balas dendam, satu-satu dibunuh, satu-satu di apa dan sebagainya. Jadi dia rebound, ya dia the winner. Oke, next. Nah, apa yang membuat Yusuf luar biasa? Kalau saya melihat, saya membaca, saya juga discuss dengan teman ya, dia membangun manusia roh yang kita
selama ini bangun ya bareng-bareng. Ya, membangun manusia roh. Membangun manusia roh, ya, kita lihat di sini, the battlefield yang sesungguhnya ada di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Ya, diperang di situ. Pikiran kita dibuat kacau, perasaan kita, wah, bukan menuruti mood saya, ya, kehendak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita marah, ya, kita mau balas dendam, kita benci, kepahitan dan sebagainya. Nah, hanya firman Tuhan yang dapat memenangkan jiwa kita. Mindset, kita harus menang. Jadi changing mind, changing life. Nah, itu saya tulis di kiri bawah, the spirit of God. Ya, kita mesti mempunyai the spirit of God. Oke, next slide. Nah, kembali kepada tugas utama, yaitu amanat agung. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oke? Mengasihi, melayani jiwa-jiwa yang dipengaruhi oleh info-info yang menjatuhkan semangat, mendemotivasi kita. Oh, bahaya loh, ini loh, itu loh, hoax loh, apa namanya, ada resesi loh, ada apa dan sebagainya. Ternyata kalau kita berbicara pakai data, kok enggak loh, ya kan? Nah, kita lihat satu firman di sini, ya, amanat agung, the Great Commission, itu di kiri bawah saya tulis ya. Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita melaksanakan amanat agung, ya, kita diberikan modal yang luar biasa. Itu yang kita lihat Yusuf. Luar biasa, ada Potifar yang begitu terkenal ceritanya, tapi dia bisa melalui semua. Dan kita lihat, kok begitu kayak problem ya, kok sial banget dia ya, ternyata enggak. Ya, tadi di apa namanya Khotbah 3 ayat 11 ya, itu dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ya, kita lihat Yusuf tadi. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Oke, next slide. Nah, ini sangat terkenal di apa namanya dunia bisnis ya, self-fulfilling prophecy. Bahasa Indonesianya ramalan swawujud. Jadi belum terwujud, mereka udah sembarang ngomong tanpa data, ya. Di bawah itu saya pernah terangkan ya 7 step daripada pola pikir. Pertama asumsi. Asumsi itu bisa salah loh kalau tanpa data. Justru itu data harus dukung. Ya, data itu mesti bisa baca datanya. Jangan kalau tidak bisa baca, ya problem. Nah, bisa baca data itu namanya kita punya knowledge tadi ya, knowledge. Nah, setelah knowledge, hanya pengetahuan, sebatas pengetahuan itu tidak berguna juga tanpa kita mempraktekkan knowledge itu. Kita punya apa? Experience. Ya, kita punya pengalaman. Nah, pengalaman yang berulang-ulang itu namanya skill. Ya, baru next-nya itu kita punya righteousness. Itu tulisannya agak sedikit keliru. Righteousness ya. Yang terakhir itu hikmat, wisdom. Ya, kebijakan yang datang dari Tuhan. Nah, self-fulfilling prophecy ini adalah istilah sosiologis yang digunakan untuk mengabarkan prediksi yang menyebabkan dirinya menjadi kenyataan. Padahal belum tentu. Dia mesti gali, benar nggak ya? Justru itu saya waktu diminta untuk bagaimana sih di 2023 ini gitu. Ada nggak gambaran-gambarannya? Waduh, saya waktu itu susah juga. Apa ya yang saya mesti ngomong gitu loh untuk proyeksi di 2023 ini. Nah ternyata pada suatu hari undangan KBC ini Pak Yongki ngomong, Pak, tolong datang Pak, jadi kesaksian buat saya dong. Ya kan Bapak tahu mengenai data-data apa yang terjadi di market katanya, terutama fast moving consumer good. Ya kebetulan kita juga megang Unilever, ada kecap Bango ya. Kecap Bango sampai hari ini habis-habis Pak. Barangnya habis karena restoran buka di mana-mana. Ya, jadi projection dulu misalnya 10 karton, sekarang 20 pun kagak cukup, 30 pun kagak cukup. Jadi ya Tuhan baiklah. Maksudnya dia kasih produk-produk untuk kita distribusi dengan baik. Tapi di samping itu, saya distribusi Kimberly Clark ya, apa namanya masker sama sanitizer itu omsetnya turun. Jadi begitu itu turun ada penggantinya gitu loh. Jadi Tuhan luar biasa.
Jadi ini nggak boleh kita meyakini bahwa problem. Kalau kita meyakini problem, ya berarti kita 7 step pola pikir itu kita langgar. Dan kita mengiyakan yang problem. Kita tidak mengimani yang baik-baik. Padahal firman Tuhan bilang, itu pasti indah pada akhirnya, tenang aja. Segala proses yang terjadi itu adalah proses. Ya kita mesti loyal di dalam proses. Nah, next slide itu kita katakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita mesti punya faith, ya. Kiri bawah saya tulis faith, ya, faith. Jadi Yakobus 2:17 dikatakan demikian juga halnya di iman. Ya, hari ini juga kita saat teduh iman yang iman sebesar biji sesawi. Ya, ketika kita imani dengan benar, apalagi dengan puasa dahsyat, ya. Ya, jika iman itu disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya tidak disertai oleh perbuatan adalah mati. Jadi faith kita mesti ada action-nya juga, action yang benar yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, Yusuf itu kalau kita ngamati ceritanya itu right respon loh. Oke? Nah, apa yang terjadi? Next slide. Kita lihat. Kita malah di dalam back to normal ini kita dapat bonus. Bonusnya during COVID, ya. Kalau dulu pre-COVID ya kita ibadah biasa, kita punya shopping, kita kemana-mana. Ini ada sosial media, ada offline, ya, ada travel, ada industri, ya, ada aktif sport, ya kita bisa keluar, eating out. Ya, pada masa COVID, kalau kita ngikutin dengan baik, kita belajar ya, kita bisa ngobrol-ngobrol 30 orang dengan Zoom. Ya, kita bisa mesbah Korandeo, ya ratusan orang. Kita bisa ibadah online, kita bisa beli barang online, ya. Kita punya limited virtual sosial, ya. Kakak saya sakit di Makassar, opnam, keluarga pada datang, kita bisa online semua loh. Kita bisa online ngobrol dan sebagainya. Kita bisa kerja juga stay at home, ya. Ya, kita bisa fokus kepada basic-basic. Nah, artinya apa? Setelah post COVID, ya, kita ditambah oleh online ini yang during COVID ini plus yang pre-COVID. Itu kan luar biasa. Ya, travel juga kita bisa beli tiket online, kita bisa beli hotel online. Wah, barang online semua udah dilengkapi apa yang menjadi kebutuhan kalau tiba-tiba kita tidak bisa outdoor activity gitu loh. Jadi itu sih yang saya bisa terangkan pada hari ini, saya bisa sharing. Nah, artinya apa? Kita mesti bertumbuh dan berbuah di 2023 ini. Hilangkan pola pikir bahwa ini bahaya. Enggak. Semua ada prosesnya Tuhan. Ketika kita ada di dalam Dia, Roh Kudus hidup di dalam kita, ya. Jangan sampai membuat Roh Kudus berduka, ya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, ya. Mesbah kita nggak mau, ya, kita nggak mau datang kepada Tuhan, kita nggak mau saat teduh, kita melanggar, kita tidak taat dan sebagainya. Ya, demikian presentasi saya. Silahkan kalau ada yang mau tanya, feel free. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Pak Jepri, sangat luar biasa firman ini, membuka mindset kita yang sangat luar biasa sesuai dengan tema kita bertumbuh dan berbuah di tahun 2023. Kita walaupun dunia melamarkan gelap, tapi bagi kita apabila kita memilih foundation yang benar, kita tertanam di dalam Tuhan, kita nggak usah khawatir ya, karena selalu indah pada waktunya. Walaupun kita terkadang melihat situasi dunia ekonomi banyak yang terjadi dampak pasca COVID, tapi kita bersyukur kita tinggal di Indonesia ya, kita tidak mengalami masalah, bahkan bertumbuh 5% setiap tahun dan dahsyat banget ya, bahkan prediksi ke depan akan lebih dahsyat lagi. Sehingga kita punya, kalau informasi dari Pak Jepri tadi, sungguh luar biasa, kita punya devisa yang begitu tinggi sampai 2.700 triliun ya, kapasitas yang standby. Ya, jadi kita lihat bahwa artinya malam ini kita dibukakan. Kita nggak boleh mundur, kita harus bangkit dan bertumbuh dan berbuah. Ya, bahkan sesuai dengan nama komunitas nih, kita harus jadi terang dan garam. Ya,
Baik, setuju ya teman-teman ya. Oke, tadi dikatakan bahwa ada 11 poin saya catat ya. Jadi sangat penting banget perlu kita ketahui teman-teman sebelum kita berikan waktu sharing. Saya kasih kesimpulan. Kita pertama, foundation itu sangat penting ya, karena itu menentukan seperti kita berdiri di atas batu karang atau tumpukan pasir. Kalau kita berdiri di atas batu karang, kita akan kokoh. Nah, ternyata mindset itu juga penting. Mindset, kalau mindset kita benar, kita punya knowledge, kita punya kompetensi, dan tidak kalah juga ya, namanya karakter itu penting. Karena karakter ini yang membuat kita bertahan, dan karakter ini juga yang membuat kita semakin bertumbuh ya. Dan tidak dari semua ini ternyata ada lagi yang lebih dahsyat, teman-teman, bahwa kita harus memiliki iman, dan kita harus tertanam dalam Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita tidak mengalami masa ya, walaupun semua itu kita tahu ada masanya, ada seasonnya, tapi kita percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, ada mukjizat, dan ada kasih karunia. Makanya kita perlu malam ini kita bersyukur kalau kita terpilih, terpanggil, bisa ada dalam komunitas ini, dan komunitas ini kita sebagai seperti akumene ya, kita mempersatukan tubuh Kristus. Kita sama-sama belajar, kita saling memberkati. Baik, untuk dipersingkat waktu, mungkin teman-teman kita bersyukur ya, Pak Jeffrey memberikan waktu kita untuk tanya jawab. Bagi teman-teman yang mungkin mau tanya sesuatu atau mendapatkan sesuatu malam ini, kami persilakan untuk diberikan waktu untuk bertanya. Silakan. Ya, dari teman-teman partisipan semua, kita ada 34 ya hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung. Malam Pak Jeffrey. Ya, silakan Pak John. Iya, kalau melihat angka yang statistik yang Pak Jeffrey sampaikan ya, kontradiksinya dengan kebenaran firman Tuhan itu bahwa hari-hari ini kan akan datang masa yang sukar. Nah, sementara kita, Pak Jeffrey katakan tadi itu optimis, bertumbuh dan berbuah. Jadi saya hanya ingin melihat aja tentang apa yang disampaikan firman Tuhan, seperti yang dalam kitab Wahyu, secupak gandum sedinar harganya. Kalau menurut saya bahwa memang angka-angka itu kelihatannya seperti naik ya, tetapi pada kenyataannya sekarang ini banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Pak ya. Saya melihat teman-teman yang ada berjualan di pasar Tanah Abang ya mengalami kesulitan, bahkan beberapa los yang sepi tutup, bahkan harga kiosnya juga itu jatuh ya, terjun payung. Nah, ini yang saya ingin katakan tadi, Pak Jeffrey punya prediksi kan sepertinya naik, ekonomi kita naik, tapi naik dalam bidang yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang mengalami kesulitan ya akibat COVID ini. Nah, ini kita akan mencari titik temunya di mana sebenarnya nanti menurut Pak Jeffrey. Tadi seperti Pak Jeffrey pegang satu produk ya, sanitizer sama masker itu kan drop ya. Tapi ada produk lain yang booming ya. Nah, ini tentunya banyak di antara kita di sini kan yang mengalami keadaan yang semakin sulit hari-hari ini. Nah, ini kita ingin mendapatkan solusi. Silakan, bagaimana Pak Jeffrey? Terima kasih. Firman Tuhan itu Alfa Omega ya. Jadi kita lihat bahwa pada hari-hari ini susah gitu. Tapi orang yang melihat, ada yang melihat, pada hari-hari ini Tuhan berkati, juga ada banyak juga. Jadi contoh gini, ini bukan orang yang percaya Kristus, saya survei, saya memang hobi juga ya, ke pasar ya. Terus saya juga makan ketoprak yang murah ya, makan nasi kuning, nasi uduk ya di daerah sekitar Sunter ini.
Nah, itu saya hobi makan ketoprak di depan BCA Sunter Indah. Terus saya ke sana jam 2, kok udah habis gitu loh. Saya ke sana jam 2 udah habis lagi. Terus saya nanya, kan dulu jualnya jam 5 baru habis, katanya jam 5, kok sekarang udah habis? Langsung dia ngomong apa? Sekarang lebih rame Pak, katanya. Habis. Harga dinaikin loh. Dulu paling 12.000, pernah 10.000, sekarang 16.000. Nah, yang di Alamanda itu 15.000 Pak. Ada 15.000. Ya, tapi dia juga jam 3, jam 4 juga udah habis, gitu loh. Jadi menurut dia loh, itu omsetnya naik. Nggak kira-kira, anak-anaknya malah disekolahin loh, dikasih sekolah. Ya, artinya apa? Ya di Tesalonika juga ngomong yang orang kerja ya makan, kalau kagak kerja kagak makan. Jadi dia juga mempraktekkan firman Tuhan. Ya nasi kuning lebih hebat. Saya kenal tukang nasi kuning itu, langganan saya itu 25 tahun, Pak. Dari anak saya lahir, ya saya suka beli sampai sekarang, makin lama makin enak gitu loh. Nah, waktu awal-awal 25 tahun lalu, dia ngomong apa? Pak, apa yang kurang, Pak? Jadi kalau saya protes, saya bilang, aduh, ini kurang banyak. Wah, dikasih tambah banyak loh. Terus kalau saya mau jalan, Pak, dia panggil. Pak, saya bungkusnya perkedel 3 gitu loh. Terus sambal dikasih. Nah, hari ini biasa komsel di rumah pesan 30. Biasa apa pesan gitu. Nah, hari-hari ini saya biasa meeting di kantor juga order, dia punya. Bisa WhatsApp kan, WhatsApp, transfer gitu. Terus saya tanya, Bu, mau nanya nih, sekarang bisnisnya gimana? Jadi dia benar-benar customer oriented loh. Ya, dia tahu saya suka apa. Terus saya tanya dia, gimana Bu? Insya Allah dia bilang. Dia udah naik haji 2 kali. Anak-anaknya semua tamat universitas. Terus apakah itu problem? Saya nggak melihat problem. Dia jam 6 pagi udah jualan loh. Jam 5 di WhatsApp dia udah siap. Oke Pak, saya siapkan gitu loh. Jadi menurut saya nggak demikian. Tadi Pak John katakan Tanah Abang. Tanah Abang itu besan saya di sana Pak. Dia lagi ngomong lagi rame-ramenya sekarang loh Pak. Gitu. Jadi agak kontradiktif juga apa yang saya ketemu ya tinggalnya di Ancol Pak, perumahan Ancol yang cukup besar. Cukup rame dia bilang. Oh, rame. Malah sekarang dia bilang dia lebih suka sekarang. Jadi rumahnya itu punya gudang. Jadi sekarang omsetnya misalnya 100. Omsetnya naik Pak, 115, 120. Tapi di Tanah Abangnya 50 Pak. Di Tanah Abangnya turun. Online-nya dia dari rumah itu gede. Naik gitu loh Pak. Kira-kira itu sih yang saya bisa sampaikan. Yang saya lihat dengan nyata ya. Ada juga yang turun. Ada juga orang-orang komsel yang turun Pak, ada. Yang sifatnya itu tidak konsisten. Dia jual nasi geprek gitu. Ntar jual, ntar nggak jual. Pernah ya, saya lagi meeting, saya ngomong loh. Saya ngomong, Pak, besok boleh nggak saya pesan 50? Dia bilang oke loh. Besok jam 11 saya follow up. Dia bilang belum siap. Gawat nggak tuh Pak? Dia bilang belum siap. Waduh, anak saya kalang kabut. Anak saya bilang, gila, jam segini dia belum siap. Padahal cuma kita nih yang order 50 dia loh. Terus sekretaris anak saya bilang apa? Pak, bagaimana kalau beli Hokben katanya? Hokben di GGC ada Pak. Hokben. Anak saya bilang ya terpaksa lah. Hokben yang paling murah berapa? Dia bilang 20.000. Waktu itu ya. Cari 20.000 kurang lebih. Itu Pak jam 11, jam 12 sebelum jam 12 Pak. Ya, jam 11.45 barangnya udah datang loh. Udah datang 50 gitu. Nah, itu teman itu kita tanya gimana Pak? Udah dibikin nggak? Kalau udah nggak dibikin nggak enak nih kita bayar juga nggak apa-apa. Dia bilang belum siap, nggak apa-apa Pak, lain kali aja katanya. Nah ini dikasih omset, dia bilang nggak bisa. Terus dia bilang dia sepi. Ceritanya bagaimana Pak? Nah ada satu lagi yang luar biasa. Saya mau cerita. Ya, ada rumah makan yang sangat terkenal di Sunter ya. Terus waktu zaman pandemik, saya nggak mau sebut namanya ya, tapi orang pasti tahu. Nah, terjadi PHK besar-besaran. Omsetnya turun 70%. Orang-orang yang di PHK ini, Pak, hari ini, ya omsetnya gede banget. Ya, istri saya mau pesan nih, dia mau keluar kota. Jam 5 bisa antar nggak? Bisa. Pesan berapa? 60. Sampai loh, Pak, dia. Ya, kita ada
kegerakan rohani, mau pesan berapa 70, nyampe dia loh Pak. Jadi dia selalu lebih hebat lagi. Kita pesan jam 5 nyampe, dia jam 5 kurang 30 pasti udah nyampe. Luar biasa. Brain-nya ada. Saya launching, kita ada distribusi produk baru. Datang Pak, tepat waktu. Wah, saya bilang sampai apa? Dia bilang kita sering pesan dikasih lagi ekstra 10 dus gratis loh. Wah, itu luar biasa. Menurut saya sih ini istilahnya ya, kalau di dalam bisnis itu service levelnya tinggi. Nah, anak-anak Tuhan yang bisa mengikuti service levelnya tinggi itu pasti diberkati. Kalau nggak bisa ya orang nggak bakal order lagi, Pak. Kira-kira itu sih Pak jawabannya. Ya, Ya, saya Pak John, silakan. mungkin saya nambahin dikit ya, nambahin dikit. Jadi gini, relevansi dengan firman Tuhan yang saya tangkap dari Pak Jeffrey tadi sharing ya. Jadi semua itu ada cycle-nya, teman-teman ya. Semua itu ada up and down. Ya, nggak selalu semuanya naik, semuanya bagus, nggak selalu juga semuanya jelek gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi contoh-contoh dari investasi, saya rasa saya cuma mau tarik benang merahnya ya, kesimpulannya. Menurut saya ini adalah mengenai perspektif ya, di mana kita saat ada di cycle itu, itulah perspektif yang benar yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Alright, kenapa saya katakan perspektif? Itu investasi yang tadi 1,1200 triliun itu, ya, itu kalau kita mau punya perspektif yang negatif juga bisa teman-teman. Itu lihat aja nanti zaman kita akan ada pemilihan presiden, pasti Jokowi diserang. Kenapa? Karena hutang negara itu naik. Percaya nggak percaya, hutang negara naik untuk investasi itu. Ya, nanti bisa aja itu dijadikan penyerangan untuk dia. Ya, itu contoh yang tadi Pak Jeffrey presentasikan. Nah, contoh untuk yang tadi Pak John tanyakan, saya rasa Yusuf pun mengalami cycle seperti itu. Ya kan? Nggak langsung dia jadi Perdana Menteri. Dia ada dibui dulu, dia dibuang dulu, dia dipenjara dulu. Right? Jadi perspektifnya kita gimana pada saat kita ada di bawah. Pada saat life cycle itu ada di bawah. Pada saat musimnya itu masih musim kemarau misalnya. Right? Jadi perspektif yang benar itu menggiring kita untuk bisa bertahan. Of course, jualan emas sama jualan sanitizer di zaman sekarang setelah COVID, I think penjualan omset akan turun gitu. Tapi apakah perspektif kita akan diam di situ? Apakah kita akan diam? Enggak pastinya kan. Kalau kita perlu hikmat, tadi dikatakan oleh Pak Jeffrey, penuh hikmat, kita harus berpikir bagaimana next-nya gitu kan. Apa yang bisa kita kerjakan selain barang-barang COVID dalam tanda kutip, kalau COVID sudah nggak ada gitu kan. Jadi kita harus terus menumbuhkan diri kita juga. Nggak bisa kita stagnan gitu ya. Nggak bisa kita terus-terusan cuma kondisi seperti ini, so what, sepi ini itu. Nah kita harus berpikir, tadi Pak Jeffrey katakan juga ya, mungkin di toko sepi, tapi online-nya naik, gitu kan. Jadi kita harus lihat itu secara holistik, dan kita harus berani mempunyai positif thinking, perspektif yang benar. Jadi pertanyaan Pak John sangat bagus sekali, sangat praktisi sekali, ya. Nah, saya mau encourage teman-teman di sini supaya punya perspektif yang benar. Jangan sampai kita lihat dari sisi saat kita ada di cycle bawahnya aja, gitu ya. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, Pak Jeffrey atau Pak Min ya. Itu thank you banget Pak Chandra. Itu namanya perspektif atau respon yang benar. Jadi respon. Jadi kita lihat respon Yusuf itu kan dia nggak pernah jadi pencemooh, dia nggak pernah komplain. Dia. Terakhir kan dia rebound kan, dia bilang bukan kamu yang mengirim aku ke sini gitu loh. Padahal ya tadi perspektif dia dapat gitu. Nah itu perspektif itu ketika kita ada di dalam kelompok hari ini ya di dalam kompak, saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan. Terima kasih loh Pak John, Pak Chandra, luar biasa. Thank you Pak Jeffrey. Oke. Saya tambahkan kita harus punya karakter sebagai lebih dari seorang pemenang, with the winner. Oke, silakan Pak John. Saya mau tambahkan sedikit ya, kalau kita melihat semua yang terjadi antara plus minus yang ada di dunia ini ya, ada orang-orang tertentu yang
yang mengalami rebound, ada orang-orang tertentu juga anak-anak Tuhan yang mengalami problem dalam hal usaha dan ekonomi. Saya hanya kembali kepada firman Tuhan kayak tukul back to the Bible, back to laptop. Jadi dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 18 ya. Ini harus kita ingat baik-baik. Ini firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Maleakhi ini, kitab terakhir sebelum perjanjian baru, dikatakan bahwa maka kamu akan melihat kembali. Kamu akan melihat kembali perbedaan. Nah, ini garis bawahi perbedaan antara orang benar ya dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi marilah kita kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan terus ditingkatkan. Karena ini akan melihat perbedaan. Karena kalau tidak ada perbedaan, orang bilang ya percuma aja kita beribadah, ya kan? Dan saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan. Orang bilang dunia resesi, tapi anak-anak Tuhan resepsi. Nah ini ya kan menjadi pegangan buat kita semua ya Pak Jeffrey. Kita akan melihat perbedaan Pak. Saya percaya anak-anak Tuhan ini akan menjadi the winner seperti Yusuf. Ya, menjadi pemenang-pemenang di hari-hari terakhir ini. Supaya kita bisa menjadi saksi kepada dunia bahwa kita yang beribadah kepada Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan menghadapi kesulitan dan akan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Itu tambahan buat Pak Jeffrey. Thank you Pak Jeffrey, Tuhan berkati. Tegar, luar biasa tegar. Tidak salah. Kita punya nama komunitas terang dan garam. Jadi seru ya. Ada tambahan Pak Jeffrey? Ya. Saya pikir cukup, dan malam hari ini saya juga diperlengkapi ya, terutama tadi di Maleakhi 3 ayat 18 ya, ada perbedaan. Saya juga mendapatkan satu insight daripada Pak Chandra ya, bahwa perspektif atau respon, perspektif itu cara pandang. Terus respon itu bagaimana kita bertindak. Jadi perspektif dan respon kita mesti benar. Itu luar biasa. Dan dikatakan bahwa apa yang dikatakan kita itu adalah harus berakal budi dan bijaksana ya, itu yang luar biasa dikatakan oleh Raja Firaun dan Nabi Yusuf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada Oke, thank you Pak Jeffrey. Kembali lagi ke poin tadi Pak Jeffrey, yaitu the foundation ya. Foundationnya itu apa? Kalau foundation kita tuh benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun sessionnya secara global kurang baik, tapi bagi Tuhan kan beda. Kita harus punya iman seperti itu ya. Oke, Pak Tio tuh. Thank you. Pak Tio. Buat Pak. Tadi ada Pak Yosua sama Pak John, Pak Brutio nih. Silakan, ada yang mau ditanya. Itu dulu tuh Pak Kopi, Pak Yosua atau Kopi, Pak Kopi. Yosua, tadi Pak Yosua sudah. Silakan Pak Yosua. Dia udah buka mic sama udah buka kamera tadi. Oke. Selamat malam teman-teman. Kedengaran? Silakan Pak. Suaranya kurang ini Pak, kurang muncul Pak. Mungkin terlalu jauh kan. Kalau malam Pak. Shalom, shalom Pak Kopi. Iya Pak, shalom Pak. Silakan Pak, apa yang mau bisa ditanya Pak? Bisa dijawab. Ya, kalau saya diberi kesempatan bisa Yosua kasih dekat ke mic Pak, nggak kedengaran Pak. Suaranya didekatkan dengan ke mic Pak sedikit Pak. ini bisa? Bisa ini? Halo? Mungkin nggak usah pakai video dulu Pak, karena suaranya jauh. Mungkin didekatkan lebih ini, Ya. lebih mic. Ya. Kamera mati Pak, kamera dimatikan, pakai langsung. Ya. Suaranya didekatkan dengan. Handphonenya masih didekatkan. Salam, salam bagi kita semua. Ya, silakan Pak, sudah bagus. Ya, puji Tuhan kalau saya diberi kesempatan di malam hari ini untuk men-share apa yang dikatakan oleh Pak
Jeffrey yang berbicara. Ya. Jadi berkaitan dengan bisa ditanyakan. Bisa ya? Kurang ini Pak, suaranya kurang jelas Pak. Wah, saya udah full. Kenapa mendengung ya? Saya mendengung begitu. Tunggu sebentar. Bapak ada headset lain Pak? Ada dua alat nggak? Kalau ada satu dimatikan. Ya, sudah dimatiin. Atau volume mesti di apa namanya, di maksimal. Ini maksimal semua nih. Media saya naikin full. Yang penting mic-nya jangan terlalu jauh dari suara Bapak. Bisa enggak? Silakan Pak, silakan diulang lagi. Oke, saya lanjut. Terima kasih. Ya, kalau bisa diberi kesempatan di hari ini. Jadi apa yang telah dibicarakan sama pembicara tadi Pak Jeffrey, memang kalau mau lihat, kalau saya kan ini kuliner Pak. Ya. Halo, bisa ya? Iya, silakan Pak. Ya, saya selaku pelaku kuliner Pak Jeffrey, ya mungkin masih baru ya. Kemarin kita buka, saya di Jakarta ini bukan teman saya untuk kuliner. Jadi yang sudah berjalan sampai 4 cabang Januari 2023 ya. Dan memang ada hambatan karena konsep saya itu pengembangan konter-konter untuk mengungkap istilahnya jemput bola ya, cover yang dapat merakyat. Jadi kita bukan di ruko ya, tapi ada salah satu tempat di ruko Plaza Pasifik itu kebetulan itu ada kantin. Kami juga buka ikan bakar Pak, ikan bakar Manado. Jadi itu yang kita untuk ke Jakarta ini. Jadi kita running, bahkan kita di bulan Februari ini sudah ketambahan 5 lagi. Cuma kita kewalahan. Makanya saya buka kemitraan. Jadi kemitraan itu artinya yang di tempat strategis, tapi dia tidak tahu mau usaha apa. Karena kalau untuk itu tidak ada matinya. Mungkin kalau lain, kalau Bapak Jeff starter dengan masker pasti gulung tikar, karena sekarang Jokowi sudah buka, ya sudah tidak ada pembatasan ini lagi. Jadi orang udah kebayaran. Berita umum masuk mall harus pakai masker, sekarang tidak. Ya. Ini kuliner. Jadi pengembangan kuliner itu di mana-mananya tidak akan mati kecuali dilarang oleh pemerintah untuk tidak dapat. Ya. Sekarang, baik Pak. Mungkin ada yang mau spesifik ditanyakan Pak? Ya, oke. Jadi sebenarnya dengan Tuhan tadi ya benar. Di Pak John Hamenda itu di Malaiki 3 ayat 18 tidak salah. Jadi ada beda untuk orang benar, artinya orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ya, kalau itu semua kan beribadah. Haleluya. Iya kan? Orang yang dibenarkan, apa orang yang dibenarkan itu? Orang yang selalu hidup dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya dapat job ini. Saya dapat job kemarin, makanya kuliner saya belum lagi pending. Saya dapat job dari share di sini. Jadi dari pihak lokal bikin kesempatan buat saya untuk kembangkan. Jadi ibaratnya ini adalah tambang, di bawahnya emas. Mereka tidak ada penambang. Jadi saya ambil. Jadi saya diberi kesempatan untuk mengolah
dan mengangkat potensi yang ada di bawah samudra, terutama yang di danau. Dalam dekat ini saya bikin ini event yang berskala besar, karena event ini adalah dengan konsep 1 juta pancing. Ya, jadi nanti tolong doain sebelum puasa ini event ini harus terlaksana. Nah, jadi di sini timbulnya anak-anak Tuhan. Ya, mungkin Pak itu nanti ranahnya masuk ke ranah Pak John kali itu ada tambang luar biasa Pak John. Jadi itu bisa direct. Iya. Pak John. Ya Pak John. Oke, Pak Yosua. Nanti kita bicara khusus ya tentang rencana ini. Bicara nanti Pak Yosua. Oke. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Thank you Pak Yosua. Ya, makasih. Ya, makasih buat waktunya. Ya, puji Tuhan. Ya. Silakan. Mungkin ada yang lain? Ya, kita kasih setiap orang mungkin 2 menit, 3 menit kita kasih kesempatan untuk bertanya supaya yang lain bisa dapat gilirannya. Jadi ke poinnya saja apa yang mau ditanya. Mungkin teman-teman silakan, mumpung Pak Jeffrey masih memberikan ruang untuk tanya jawab. Silakan. Atau jika ada yang mau tulis di chat langsung, silakan, nanti kita akan jawab. Sebagai tambahan ya, cadangan devisa Indonesia 7 Februari 2023, tadi baru Google, 139 miliar dolar. Jadi kalau ingat dulu waktu zamannya tahun 98, itu cadangan devisa itu sisa 30 miliar dolar. Hari ini 139 miliar US dollar. Jadi cadangan devisa Indonesia itu cukup tangguh dan dia naik luar biasa ya. Oke. Silakan, mungkin Bro Tio ada mau ditanya? Ya. Kasih kesempatan yang lain dulu aja komen. Yang lain siapa nih teman-teman nih? Ada yang mau berbagi isi pikir tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak pembicara kita, Pak Jeffrey? Mungkin ya, ada yang mau mengambil ini, meneguhkan, atau ada yang sharing, mengalami sesuatu, boleh sharing? Ya. Bu Desti nih, Bu Desti dari Solo. Ya, boleh silakan Bu Desti. Ya, Pak Esra, silakan Pak. Pak Harun. Ya, Ibu Lydia. Silakan. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada, sekali lagi saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali yang mengikuti acara Komsel Komunitas Tegar ini. Silakan, boleh buka mic-nya. Kita akan berkenalan. Dengan senang hati kita akan mendukung dan mendoakan Bapak Ibu nanti ya. Setelah ini tanya jawab, kita akan doakan dan kita akan minta nomor teleponnya. Baik, sekali lagi kita akan persilakan untuk tanya jawab. Mungkin tambahan aja Pak, ada Pak Jeffrey di sini ya. Sebagai orang-orang percaya ya, anak-anak kepunyaan Tuhan, jangan khawatir dengan melihat keadaan ekonomi atau kesulitan yang akan ada di depan mata kita. Benar Pak Jeffrey katakan, di satu sisi Indonesia sedang survive, ya, bukan survival, tapi sedang survive dibanding negara-negara lain. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak umat-umat atau warga masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Pegang firman Tuhan, akan ada perbedaan. Dan Matius tadi Pak Jeffrey katakan ya, 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu garansi, jaminan yang dari Tuhan buat kita semua. Bahkan dikatakan, aku tidak akan pernah melihat anak cucuku meminta-minta roti.
Ya, jadi ada beberapa ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung dan mungkin akan makin sulit hari-hari terakhir ini. Tapi percayalah, kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan. Dia Bapa yang baik, Dia akan selalu menjamin kehidupan kita. Ya, apapun yang kita sedang hadapi, percaya, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Itu tambahan dari saya malam hari ini, karena pertumbuhan ada yang tidak kerja, ya, PHK dan lain sebagainya, pasti ada jalan dari Tuhan yang terbaik, jalan keluar. Ya, itu. Om John, ya. Setuju. Bukan selapan. Jadi gini Om John, saya nambah dikit ya, masuk waktu apa yang Om sampaikan. Bahkan kalau kita kembali ke awal penciptaan ya Om John ya, ke awal penciptaan di mana Tuhan sudah menyediakan semua buat kita. Bahkan Tuhan bilang apa kan, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Itu artinya apa? Di situ memang kita punya kuasa atas bumi ini. Kita punya kuasa, kita punya otoritas atas bumi ini. Nah, memang karena disebabkan dosa, akhirnya hilang tuh kemuliaan Allah. Tapi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kan ada kata selamat, dan kata selamat itu jaminan buat kita Om John menurut saya. Itu jaminan kekal buat kita waktu kita tetap nempel sama Dia, waktu kita tetap dekat sama Dia, waktu kita tetap bersekutu dengan Dia, waktu kita tetap menuruti apa perintah Dia. Maka berkat-berkat ya nggak usah ditanya, tapi tetap memang untuk itu kita harus mengupayakan. Artinya untuk itu kita harus mengusahakan. Tapi saya percaya kata Paulus juga kan bilang cukup. Artinya kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah, kita orang-orang yang dipanggil dipilih oleh Tuhan, kita murid Kristus, pasti cukup harusnya. Artinya waktu kita di jalannya Tuhan, kalau tadi kan dikutip ayatnya Mazmur 1 kan. Nah, waktu kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kita tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, terus itu ya seperti itu. Saya percaya berkat-berkat yang Tuhan sediakan dari awal ciptaan itu sudah pasti diberikan buat kita Om John. Cuman memang sekali lagi tugas kita adalah percaya. Percaya itu bukannya cuma diam aja, tapi ada usaha yang harus kita lakukan. Artinya kita mengupayakan juga tentunya dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus, dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus buat kita, maka ya apapun keadaannya, saya percaya apapun keadaannya, maksudnya dunia mungkin boleh bla 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 bla, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah mengalami masa-masa sukar, tidak akan pernah mengalami masa-masa kering. Walaupun memang terlihat seperti itu, tapi tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan Tuhan yang tadi Om John bilang, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Itu aja Om John. Amin. Kalau saya melihat ya, negara-negara sekarang ada banyak ya, tadi saya baru pulang dari Korea, Jepang. Sekarang ini Cina, India berlomba untuk meningkatkan populasi penduduk. Ya, kita sini sekarang sudah 270 juta. Bahkan bisa nanti 300 juta mungkin tahun 2030. Cina sekarang ini mau dikasih uang kalau bisa dapat anak lagi. Ini luar biasa ya. Sudah satu berlomba dengan India. Jepang pun demikian, Singapura pun demikian. Ya, kalau orang bisa punya anak lagi itu dapat tunjangan dari pemerintah. Ini ajaib. Sementara lahan pertanian ini makin sulit. Ini kalau dunia dalam waktu dekat ini mencapai 8 miliar, bisa dibayangkan bahwa 2 Timotius 3 itu akan terjadi, akan datang masa yang sulit. Ya, tapi kita yang ada malam hari ini sudah dicatat oleh Tuhan. Kita akan terpelihara di masa-masa yang sukar. Itu aja tambahan kembali Pak. Kita semua malam hari ini. Kita kembali menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar. Jadi Matius 6:3 dia sudah katakan, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, segala satunya akan dicukupkan, ditambahkan. Jadi kita percaya bagi Tuhan itu selalu tidak pernah tinggal diam. Roma 8:28
terjadi. Jeffrey, ada tambahan, Pak? Komen ada Cukup. pertanyaan komen di chat komen. Apabila kita buka usaha ya. Ya, dari Bu Yani Landa. Silakan Pak Chan. Apabila kita membuka satu usaha, apa yang harus kita lakukan agar usaha kita tetap maju? Karena di zaman sekarang kalau nggak pintar memutar otak, bisa jadi usaha kita bangkrut. Ada masukan dari Pak Gito juga di Keluaran 23-25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Relevansi, yes, dan apa yang mungkin bisa ditambahkan dari Pak Jeffrey, silakan, atau teman-teman yang lain. Oke. Kalau dari saya sih emang segala sesuatu kita buka usaha apapun itu datang kepada Tuhan, bersujud ya, berdoa ya, kalau perlu memang harus doa dan puasa ya supaya kita mendapatkan hikmat Tuhan. Dan otomatis tadi dikatakan memang mesti pintar-pintar ya, mesti pintar, emang harus pintar, berakal budi istilahnya, dan bijaksana. Saya tidak melihat orang yang jual nasi kuning itu ya, Ibu Eka namanya ya. Itu saya search loh, nasi kuning Ibu Eka ya ada loh di Sunterijo. Itu dia menurut saya kemungkinan cuma tamat SD saja, tapi dia membuat barang jualannya itu bagus gitu loh, dan dia cukup menarik gitu, laku gitu. Jadi ya Kreatif. bukan marketing strategik macam-macam, tapi enggak, biasa-biasa aja gitu, standar lah. Tukang ketoprak juga biasa, tukang bakso juga biasa. Istilahnya yang paling penting dagang ya, jangan over promise. Over promise itu apa namanya? Janjinya terlalu tinggi, tapi kita berikan Kenyataannya berbeda. iya, orang nggak datang lagi. Yang saya mau bilang ini ya, ada satu contoh ya. Dulu orang bilang ada satu nih, ya saya sebut namanya Hontang dulu. Wah, orang ngantri di PIK. Tapi tiba-tiba hilang gitu loh. Tapi ada juga di PIK orang jual kue tiaw, wah penuh terus gitu loh. Ya, ada juga mungkin Pak Minardi juga tahu, dulu bakminya kurang laku, tapi dia jual di PIK, terus tempatnya hook. Wah itu siang udah habis, anaknya jual bihun bebek sekarang. Dia dekat situ juga sampingnya. Laku semua. Jadi ya menurut saya ya memang ketika dia rajin ya, kalau bukan orang percaya ya dia rajin, dia apa segala macam ya pasti ada hasilnya lah. The best effort ya. Tapi kalau kita orang-orang percaya, tadi ya Malaki 3 ayat 18, pasti ada bedanya. Jadi minta sama Tuhan, bukan ya konsultan apa, kita bisa dengan hikmat Tuhan itu yang nomor satu menurut saya, bukan siapa-siapa. Kita juga sama, kita dagang barang COVID, waduh begitu ambruk gitu kan kaget, ya kan? Tapi Tuhan kasih barang-barang yang lain, saya lihat, wah itu luar biasa. Jadi minta sama Tuhan, jadi bukan karena kepintaran kita, bukan kita jago, kita pengalaman, itu free will sih, itu kehendak bebas kita meningkatkan keahlian kita, kerajinan kita ya, tapi dari Tuhan ya. Amsal 10:22. Jadi kekayaan kita Tuhan yang menambahkan kekayaan, bukan susah payah kita loh yang membuat kita kaya, tapi Tuhan. Jadi karena dia yang punya kok segala-galanya, ya kan? Gitu. Itu sih tambahan dari saya. Jadi Pak Jeffrey, pada manusia. Pak Jeff, ini kita sering kali melihat Pak ya, orang-orang kita khususnya di Indonesia ya, beda dengan Eropa. Orang kita kalau sudah laku Pak ya, itu takarannya dikurangin Pak, bumbu-bumbunya mulai disedikitin, jadi akhirnya lambat laun orang tuh jadi nggak enak ya, akhirnya meninggalkan. Ini tips aja Pak ya. Lain dengan Eropa Pak ya, kita lihat pizza Pak ya. Sekarang kalau Bapak ke pizza itu, dulu kan cuma ada jual pizza. Sekarang sudah tambah sampai ke nasi bumbu rendang,
ada, dia create terus. Jadi ini yang saya mau katakan, kita juga sebagai anak Tuhan harus bijaksana untuk melihat perkembangan makanan itu kemana sih keinginan orang-orang, ya. Itu harus dipertahankan. Saya percaya ketoprak itu atau nasi kuning itu dia pertahankan, dia punya takaran menunya, bumbu-bumbunya, sehingga tetap enak sampai hari ini. Coba kalau dia sudah laku, terus dia mulai kurangin, dia punya garamnya, karena vitsinnya, atau dan lain sebagainya, automatically, lambat atau cepat, itu akan ditinggalkan orang. Jadi ini seringkali tidak disadari oleh anak-anak Tuhan, kami mentang-mentang kita percaya sama Tuhan, terus kemudian disengaja. Ini salah satu kehancuran beberapa restoran besar. Saya baru cerita dengan teman saya tadi, dia buka restoran di Manado. Sekarang dia angkat bendera putih balik ke Jakarta. Dan dia katakan ke saya, John, jangan pernah buka kafe atau restoran. Sekarang saya bilang, kamu buka usaha apa? Sekarang dia masak makanan dan dia pasarkan online. Itu jauh lebih untung, tidak pakai pegawai, dan kemudian orang order, dia buka catering dan lain sebagainya sampai 60 hari itu baru kembali lagi ke menu yang pertama. Jadi kreativitasnya, dan dia katakan ini survive ya. Jadi dapat hikmah dari Tuhan untuk menjual makanan online ya, dan macam-macam menu yang dia tawarkan lewat marketing yang sekarang ada di TikTok, yang ada di Instagram. Dan ini saya katakan ini hikmat luar biasa ya. Dia bisa survive dengan makanan-makanan yang dia masak sendiri. Tidak perlu banyak investasi, tidak perlu bayar investasi miliaran buka restoran. Dia bilang sekarang buka restoran itu kalau bisa omset 5 juta saja itu sudah hebat. Dia punya dagang online sekarang aja itu cuma kerja sendiri ya, dan dibantu oleh pembantu potong daging, potong sayur. Itu saja sudah hampir mencapai omset seperti itu. Jadi tanpa pusing pegawai, tukang masak, dan lain sebagainya. Nah ini salah satu way out ya, jalan keluar untuk bisnis online di hari-hari ini. Makanan memang tidak akan pernah sepi, ya akan dikejar terus. Itu tambahan dari saya. Penguatannya. Oke, Ya. Baik. Jadi kita harus lebih kreatif ya, kreatif, dan kita harus meresponi dengan baik situasi apapun. Perubahan ini nanti kita fondasinya harus kuat, berhikmat. Nah, kembali lagi ke karakter nih. Kalau karakter kita seperti yang Pak John katakan, pada saat untung kualitasnya dikurangi nih. Jadi itu juga membuat orang tidak bisa konsisten ya untuk makan makanan yang kita pasarkan. Jadi kita kurang punya R&D, tidak kurang punya research and development. Itu kelemahan pebisnis Indonesia. Kalau produk dari Eropa ya, Amerika, sampai hari ini tetap jaya. Coca-Cola, ya, pizza. Katakanlah, coba kita punya restoran. Saya lihat di Kelapa Gading, ya, restoran daging udah pada tutup. Kenapa ya? Iya kan? Nah ini dia R&D kita semua tidak pernah kita tambah riset, bikin yang lain. Ya nggak Pak Jeffrey? Perlu Pak John, perlu changing mind, changing life. Ya. Iya Pak Jeffrey ya. Hikmat itulah yang dikatakan Tuhan, hikmat yaitu. Pak Minardi sekarang datang ke Pizza Hut, lihat dia punya menu makanan Pak. Bertambah ada 10 lebih menu makanan yang baru. Ya, ya. Kreativitas. Sekarang kondisi Pak di Blue Fat Barat tuh sudah ada McD, ada Popeyes, ada King Burger, Burger King. Jadi sebelah kapan kita meluncur, Komen? Kita kopi darat aja. Kita kopi darat atur nanti. Oke, ada tambahan lagi teman-teman, karena waktu berjalan terus, sudah mau berakhir waktu kita. Silakan, kalau tidak ada, kita akan akhiri acara ini, dan kita akan minta teman-teman
sekali lagi, jika ada yang mau minta didoakan khusus atau sharing, manfaat firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan hambanya lewat Pak Jeffrey. Kalau tidak ada, kita akan minta Pak Jeffrey mungkin doa firman, habis itu kita akan doa tutup. Oke, kita masuk dalam doa ya. Bro, ya, silakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sharing-Mu, dan kami yakin juga apa yang hamba bawakan adalah berasal dari Engkau dan bisa memberkati setiap kita yang mendengarkan sebagai sharing dan menguatkan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau datang menyenangkan Engkau Tuhan, kami terus bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami juga mau biar Roh Kudus membantu setiap kita untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan, dan biarlah setiap kami juga dibangkitkan daripada demotivasi yang ada di dalam diri kami Tuhan. Berkati setiap yang mendengarkan, kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kita Tuhan, biarlah kita juga diberikan kesehatan yang baik, ya. Kita juga diberikan keluarga yang mendukung Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Izinkan dari dari Komsel, Pak Min sebentar. Izinkan dari Komsel kami memberkati Pak Jeffrey juga. Saya akan berdoa untuk Pak Jeffrey. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Pak Jeffrey yang melayani kami malam hari ini Tuhan, dengan firman-Mu yang begitu menguatkan kami Tuhan, bahwa di dalam setiap fase kehidupan kami, bahwa di dalam setiap life cycle kehidupan kami, bahwa dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami akan percaya bahwa sesuatu indah pada waktunya dan Kau akan persiapkan itu Tuhan. Perkuatkan kami Tuhan semuanya, sehingga kami boleh Tuhan melakukan firman ini Tuhan, bukan firman yang hanya kami dengar malam hari ini, tapi kami melakukan itu Tuhan. Ketika kami berada di bawah Tuhan, kami mau kuat, dan ketika kami berada di atas Tuhan, kami mau memberkati orang lain, dan kami mau menjadi rendah hati Tuhan. Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Pak Jeffrey, memberkati beliau dan keluarganya. Semoga Engkau tambah-tambahkan, Engkau pakai terus pelayanannya, Engkau pakai terus Tuhan sebagai pembicara yang luar biasa, yang mendengar, yang sensitif akan dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan, dan akan memberikan firman-firman yang hidup Tuhan dan praktikal Tuhan untuk setiap kami semua ya Bapak. Thank you Jesus Lord. Kami memberkati Pak Jeffrey dari Komsel kami ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Pak Jeffrey. Yes. Ada tambahan lain lagi? No. Semuanya baik-baik. All good. Ya. Pak John, tidak ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, kita minta Bro Tio Budi untuk tutup doa. Oke, kita berdoa ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, minggu depan Rabu kita kembali lagi ya. Oke. Silakan, mari kita satukan hati kita. Di akhir ibadah Komsel kami, sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar apa yang kami lakukan malam ini Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menyukakan, menyenangkan Engkau Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar malam ini Tuhan boleh memberkati kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma itu saja Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus meteraikan dalam setiap hati pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberi pengertian buat kami malam ini tentang firman-Mu, sehingga betul-betul akan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih para teman-teman yang bertugas Tuhan, buat Pak Jeffrey, berkat Tuhan turun buat Pak Jeffrey Tuhan, karena sudah menyampaikan firman malam ini. Terus Tuhan pakai dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan, pelayanannya Tuhan pakai terus. Komen
yang sebagai host bersama Pak Chandra, Tuhan berkati mereka kedua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pak John juga sebagai pemain musik, Tuhan kasih talenta yang luar biasa, karunia yang luar biasa, biar melalui musik yang Pak John mainkan nama Tuhan dipermuliakan. Pak berkati Pak John dengan segala pergumulannya Tuhan, Tuhan sumber jawaban buat hidup dia, dan kami percaya pada waktunya nanti Pak John akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Pak John ya Bapak. Terima kasih Bapak buat teman-teman kami yang hadir malam ini Tuhan, hamba tidak bisa sebut satu-satu Tuhan. Hari Tuhan, berkat Tuhan turun buat kami semua malam ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurna buat kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, dari mulai malam ini sampai ke depannya Tuhan, berkat Tuhan terus turun, penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Roh Kudus yang menuntun memimpin hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan menyukakan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Damai sejahtera sukacita daripada Allah menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri komsel kami malam ini, dan Tuhan akan pertemukan kami pada Rabu yang akan datang dalam suasana sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Jeffrey. God bless you all. Thank you. Pak Yakub Esra yang akan melayani kita dengan tema Sampai ketemu minggu depan. menyesali situasi. Minggu depan kita kembali lagi hari Rabu malam ya. Thank you Pak Yosua. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih semuanya. Pak Jimmy. Selamat beristirahat. Yuk. Pak Yosua besok pagi jam 5. Minggu depan siapa ya? Minggu depan Pak Yakub Esra. Minggu depan Maret, awal Maret Pak Yakub Esra. Pak Yakub Esra dengan tema yang sangat luar biasa ya, menyesali situasi. Mantap. Udah mulai boleh di draft tuh Pak Denis itunya e-flyernya. Semakin pagi semakin banyak kita bisa share kan? Oke. Tadi berapa ya? Tadi peserta 35 ya? 35. Ya. Oke. Selamat malam. Thank you Pak John, thank you Pak Min. Thank you semuanya. Bye-bye. Memberkati. Pak Chandra, Ya. diinfoin ke itu dong WA. Udah ada di grup. dulunya. Nanti aku ini lagi kasih add-nya ya. Kasih poin ke Bro. Bro Denis ya. Bro Chandra. Ya.